Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai sahabat Eljon, masih bersama saya Dita Zulaika dalam program kesayangan kita Eltalk. Dan juga di sini saya tidak sendiri karena sudah ditemani oleh dua panelis kita, ada Kak Doni De Kaiser dan juga Kak Roni Francis. Dan sahabat Eljon dimanapun kalian berada hari ini tidak hanya bertiga, saya sangat senang sekali karena sudah hadir di tengah-tengah kita salah satu tamu yang sangat spesial, ada Kim Berlin, Miss Chinese Indonesia 2022. Hai, kita kasih tepuk tangan dulu ya. Cantik sekali ya Kak, aku akhirnya ada temennya. Hai Kim, apa kabarnya? Hai Kak, baik kabarnya. Kak Dita sehat? Alhamdulillah sehat ya kelihatannya. Nah Kak Roni, Kak Doni, kita sudah kedatangan Kim dan kita masih membahas seputar perubahan sikap dan perilaku manusia. Nah, mungkin aku langsung nanya ke Kim aja kali ya. Menurut Kim, perubahan itu gimana Kim? Perubahan itu penting sih. Setiap manusia itu pasti ada saat untuk berubah. Dan pasti susah, ada proses, tapi kita harus me-embrace-nya. Oke, betul sekali ya. Apalagi kita juga harus konsisten dalam perubahan itu tersebut kayaknya. Gimana nih Kak? Kim aja berubah loh, yang tadinya sebelum jadi Miss Chinese Indonesia, iya, bener-bener. pasti kan ada proses kan, sekolah, kuliah, kemudian memilih bidang tertentu, tapi akhirnya kemudian terjun ke dalam dunia pageant, itu kan sebuah proses perubahan. Bahkan kalau menurut saya ya bro ya, orang kayak Kim ini kan perubahan itu kan tidak pernah berhenti. Ya kan, apa misalnya capaian-capaian yang diraih oleh Kim itu kan pasti terus-menerus. Mau berangkat juga kan ke Malaysia kan? Untuk Betul. mewakili Indonesia ya. Bulan Mei ini. Mudah-mudahan sukses ya Kim ya dalam ajang Miss Chinese World ya. Itu artinya juga akan berubah Bro Doni, dari Malaysia nanti berubah lagi ke Indonesia kan. Ada terjadi perpindahan tempat ya. Iya. Yang jelas berubah, dia mewakili Indonesia yang tadinya dia menjuari di skup nasional, Betul. dia akan terbang untuk skup internasional. Iya. Wah luar biasa, ternyata sahabat Eljon, Kim Berlin ini bukan hanya akan mengemban tugas sebagai Miss Chinese Indonesia, tapi juga akan membawa nama baik Indonesia ke ajang internasional ya Kim. Betul Kak. Jadi Ke ajang mana nak? ke ajang Miss Chinese World 2023 dan dimulai karantinanya dari tanggal 10 Mei sampai tanggal 21 Mei. Malam grand finalnya akan diselenggarakan pada tanggal 20 Mei. Wah, luar biasa. Catat, wajib nonton. Wajib nonton. Udah tarafnya internasional, berarti seluruh dunia yang akan bertanding ya Kim. Betul. Gimana proses dari perjalanan Kim untuk persiapan ke ajang internasionalnya? Persiapan pasti hektik ya. Tapi masih menyempatkan waktu ya, terima kasih loh Kim. Betul. Untuk Eljon pasti selalu hadir. Asik. Biasa kayak abis Enggak, gue udah GR, Dit. Gue pikir kena kita berdua ya. Ternyata buat penonton. Padahal udah berharap-harap cemas ya tadi. K2C ya. Nah, persiapan apa aja tuh yang paling hektik tuh Kim? Paling hektik ya, wah setiap hari ada pasti les, terutama catwalk, public speaking bersama Itza. Juga ada les untuk talent, nari, persiapan. Cuma gue sering dengar gini ya, orang menjadikan bulan puasa itu sebagai alasan Benar. untuk menurunkan produktivitas. Ya kan? Aduh, gimana ya bro, agak siangan aja ya. Terus pulangnya lebih awal gitu kan. Sebenarnya nggak Iya, ngaruh ya? kan? Nggak ngaruh. Justru puasa itu, bulan Ramadan itu kan mengajarkan kita satu disiplin. Yang biasanya bangun pagi, ini bangun lebih pagi. Ya kan? Kemudian disiplin dalam menjalankan ibadah. Ya kan? Waktunya sudah diatur. Nggak bisa kan suka-suka kita. Kemudian waktu buka puasa pun juga ada waktunya, dijadwalkan. Nah, jangan sampai orang puasa itu cuma memajukan sarapan, memundurkan makan siang. Nah, prinsipnya apa sih sebenarnya bulan puasa itu, mungkin dengan ibadah-ibadah yang lain juga, adalah bagaimana melatih mental seseorang ya Dit ya. Kalau orang itu yang tadinya asal, ya ini ada aturannya loh. Betul. Nah, terus kalau kerja itu kan jangan jadi alasan, aduh soalnya kurangin inilah training, kurangin meeting lah, kenapa? Lagi lemes. Lagi lemes gitu kan. Alasan paling banyak Iya. itu lemes. Iya. Padahal kalau misalkan kita nggak ngapa-ngapain itu makin tambah lemes. Tambah lemes. Pasti, iya kan? Iya. Kebanyakan Seharusnya. tidur juga gitu Iya, kan? kan? Iya. Iya, nah kalau soal kebanyakan tidur tanya sama Panda. Jadi Anda mengakui ya sebenarnya. Aduh, kalau Kim sendiri nih, ada yang mengatakan
aku tak akan pernah berubah. Itu gimana sih menurut Kim? Berat nih, berat. Berat ya? Langsung banget ya pertanyaannya. Menurut aku, untuk yang nggak boleh berubah itu paling penting adalah diri sendiri. Kita harus percaya dengan diri sendiri. Jadi jangan kita rubah-rubah. Lihat, aduh Kak Dita cantik banget. Oh, Kak Dita makasih. jawabnya gimana, terus aku jadi ngikut-ngikut. Nah itu nggak boleh. Itu kita harus Iya, mempertahankan, betul. Komit ya, harus punya komit dan konsistensi ya. Betul. Personal brandingnya juga ya. Kayaknya Iya. kayak Kim graceful banget ya. Iya. Anggun. Namanya juga Miss Shiny, Iya, ya. kan? Iya. Semoga lancar ya Kim untuk ke ajang internasionalnya. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya hadir di tengah-tengah kita untuk membahas tentang perubahan sikap perilaku manusia. Boleh dong, kita pengen denger ya. Mungkin Kim punya tips buat teman-teman, buat sahabat Eljon ya kan, atau buat yang menyaksikan acara kita, gimana sih biar perubahan itu positif dan bisa konsisten. Kalau ala Kim gimana tuh? Kalau ala Kim, selalu yakin terhadap diri sendiri dan terhadap Yang Maha Kuasa. Karena kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri saja. Harus selalu berpaling kepada Tuhan Yang Maha Esa. Wah, Iya, karena mengandalkan manusia hanya mengundang kekecewaan ya. dan biasanya ternyata Kim ini balance banget ya. Urusan dunia dia balance, akhirat dia balance. Wajar sih, jadi pemenang Miss Chinese Amin. Indonesia ya, sahabat Eljon. Iya. Dan Nah pemirsa, kita akan menyaksikan beberapa VT dari para pemirsa di rumah yang akan menjelaskan tentang apakah bulan Ramadan membawa dampak pada perubahan sikap dan karakter seseorang dan seberapa lama sih perubahan itu bisa bertahan. Menurut saya pribadi, enggak sama sekali, enggak mempengaruhi ya. Karena kalau saya kan, mungkin karena kebiasaan kali ya. Kadang walaupun sudah masuk bulan puasa, kita suka lupa sih. Harusnya kan memang menahan diri, menahan emosi. Tapi ada satu momen pasti, hilaf lah, lupa kayak gitu. Sebenarnya balik lagi sih kalau menurut saya harus ingat-ingat aja, ini kan bulan menahan semuanya nih kayak gitu. Cuman kalau berpengaruh atau enggak sih, kalau pribadi enggak, tidak. Mempengaruhi sih, terus jangka panjang medium kayaknya. Karena mungkin kalau sebaiknya jangka panjang, cuman kenapa medium kan karena udah nggak dalam suasana Ramadan mungkin ya, jadi itu kan kayak emosi masih pengaruh lah gitu. Tapi sebenarnya yang baiknya ya memang harusnya itu permanen gitu, berubahnya permanen gitu. Dan cuman ya masih agak sulit aja. Kalau dalam bulan puasa memang seharusnya kita meng-adjust ya karakter kita. Mungkin meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik di hari-hari yang lain. Seenggaknya seharusnya dalam 30 hari kalau kita mungkin berusaha untuk memperbaiki karakter sendiri, mungkin akan jadi kebiasaan. Mungkin setelah bulan puasa seterusnya akan menjadi kebiasaan yang bagus, yang kebiasaan baru yang baik. Kalau karakter kita harusnya sebaiknya kalau ke arah positif berubahnya ya good. Tapi kalaupun enggak ya memang kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi lah. Misalnya orang lagi sedih ya, masa kita happy ya kita kan pasti harus ada nelongsonya gitu. Jadi mengikuti juga lah keadaan. Kalau pasti kebanyakan sih kalau saya pasti menyesuaikan kondisi ya biasanya, dan kebiasaan, dan banyak case-nya orang akan merubah karakter kalau udah ketemu momen-momen dimana oh ini karakter saya merugikan saya atau merugikan orang lain kayak gitu. Nah, sahabat Eljon, itulah beberapa VT dari pemirsa kita, sahabat-sahabat Eljon juga yang ada di rumah. Ada beberapa yang setuju, ada beberapa yang tidak setuju juga ya kalau Ramadan ini berdampak untuk perubahan sikap dan perilaku manusia. Balik lagi seperti kata dua panelis kita, di bulan Ramadan ini bagaimana kita
lebih produktif lagi untuk melakukan hal-hal yang berguna untuk diri sendiri dan juga sekitar kita. Jangan jadikan alasan untuk males-malesan, leyeh-leyeh ya di rumah, karena nggak ada gunanya juga ya. Kalau kita tidur itu akan nambah makin males dan juga capek. Makin lama nggak sih Kak waktunya? Betul sekali nggak ya. produktif kan. Kalau saya puasa pasti berubah, berat badan berubah. Oh, salah satunya itu ya pemirsa. Iya, iya. Oke pemirsa, terima kasih masih membersamai kami di acara L-Talk bersama saya Dita Zulaika dan juga dua panelis kita. Terus saksikan L-Talk, Empower Life Through Communication. Halo semuanya, saya Rifa Katrunada, finalis nomor urut 15 mewakili Provinsi Aceh. Udah pada nonton kan? Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih.